di sini akan menjelaskan sedikit kepada kalian materi seputar hidup lebih damai dengan mujahadatun nafs. Sebelum kita masuk ke pemateri, kakak akan berikan pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian tahu apa itu mujahadatun nafs? Bu, Ya, mengontrol diri. ya betul. Nah, mujahadatun nafs ini berasal dari dua kata, di mana mujahada artinya bersungguh-sungguh, sedangkan nafs artinya nafsu, jiwa, diri. Jadi di sini bisa kita kesimpulkan bahwa mujahadatun nafs itu adalah bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, atau perjuangan bersungguh-sungguh melawan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa Indonesianya, mujahadatun nafs ini biasa disebut dengan kontrol diri. Nah, di mana kontrol diri ini merupakan salah satu terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mujahadah nafs adalah satu sikap yang diajarkan Islam agar manusia mampu menjadi pribadi yang tidak selalu mengedepankan hawa nafsu, emosi dalam menjalani kehidupan. Nah, akan tetapi mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsunya dengan selalu mengedepankan kejernihan hati, pikiran, serta perilaku yang mulia yang dapat meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2383 yang artinya orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Menurut Al-Quran, nafsu ini terdiri menjadi 3 golongan. Yang pertama apa? Amarah, Kedua nafsu, lawama, ketiga. mutmainah. Nah, kakak akan jelaskan. Nah, nafsu amarah di sini adalah nafsu yang selalu mendorong manusia selalu berbuat keburukan. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang kedua, nafsu lawamah, di mana nafsu lawamah ini selalu menyesali setiap perbuatan yang telah dia pernah lakukan. Kadang nafsu lawamah ini kadang dia taat, kadang dia maksiat, kadang dia membangkang. Pada intinya nafsu lawamah ini selalu menyesali setiap perbuatan yang pernah dia lakukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, yang ketiga, nafsu mutmainnah, di mana nafsu ini jiwanya selalu berada dalam ketenangan, yang selalu berada di pintu ma'rifah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, lagi diridhonya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Tabarakallah. Hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Nah, jika kita menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya hati kita telah tertawan dan diperbudak oleh hawa nafsu itu. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan jihad melawan hawa nafsu itu sebagai jihad yang besar daripada jihad melawan peperangan atau jihad berada di medan peperangan. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan jihad melawan hawa nafsu berarti jihad melawan hal-hal yang menyenangkan, digemari, disukai, sedangkan jihad berperang di medan peperangan adalah jihad melawan musuh yang kita benci. Nah, bukankah menghindar sesuatu yang kita senangi jauh lebih berat daripada menghindar sesuatu yang kita benci? Nah, ada beberapa perilaku mencerminkan sikap mujahadatun nafs. Yang pertama yaitu selalu berpikir positif. Nah, orang yang selalu berpikir positif ini, dia tidak pernah mempunyai prasangka buruk terhadap apapun dan siapapun.
Dia tidak memiliki perasaan untuk merendahkan, atau bahkan dia tidak pernah menghina siapapun yang ditemuinya. Nah, ketika seseorang memiliki perilaku berpikir positif, maka dia ini akan selalu mempertimbangkan setiap ucapan dan perilakunya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat Allah yang jiwaku yang berada dalam genggamannya, tidaklah beriman seorang hamba dengan sempurna sehingga dia mencintai tetangganya atau saudaranya seperti halnya mereka mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 65. Yang kedua, optimis dalam segala hal. Sikap optimis artinya ini keyakinan yang kuat bahwa kesungguhan dan kerja keras yang kita lakukan akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemudahan. Yang ketiga, bersabar ketika mendapat kegagalan. Seseorang yang memiliki kontrol diri pasti akan bersabar dan menganggap bahwa setiap kegagalan dalam usahanya itu adalah ujian baginya untuk meningkatkan usaha dan doanya lebih maksimal lagi di kemudian hari. Mungkin itu saja yang kakak jelaskan. Apa di antara adik-adik ada yang mau bertanya atau kurang pahami masalah materi ini? Baik Kak, Ya, hikmah apa yang dapat kita ambil dari mujahadatun nafs? oke. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari mujahadatun nafs ini, yang pertama, hati dan pikiran selalu merasa tentram. Seseorang yang memiliki sikap kontrol diri, pasti hatinya akan merasa tentram dan nyaman. Tidak pernah buruk sangka terhadap siapapun yang ditemuinya, tidak mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Akan tetapi, apabila rusak segumpal daging itu, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 50 dan Muslim nomor 2996. Nah, yang kedua, mendapatkan hasil yang memuaskan, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyerahkan semua urusan. Mungkin itu saja yang kakak jelaskan. Apa masih belum jelas? Jelas Kak. Alhamdulillah, sekian materi dari kakak hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata atau menyinggung hati kalian. Mohon dimaafkan karena kakak sendiri hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.